rekan media dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Pertama kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan menyampaikan perkembangan data COVID kita pada hari ini. Namun tidak mengurangi rasa hormat kami karena kesibukan kami sehingga rilis ini menjadi agak terlambat. Baik, kami langsung saja. Perkembangan COVID kita di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini Senin tanggal 20 Juli tahun 2020 adalah sebagai berikut. Pertama yaitu ODP, orang dalam pemantauan, total sebanyak 9.726 orang dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 8.566 dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.160 orang. Kemudian yang kedua yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan, jumlah total sebanyak 1.387 orang dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 884 orang. Kemudian yang masih dalam proses pengawasan sebanyak 503 orang. Kemudian yang ketiga yaitu kasus konfirmasi atau yang positif COVID pada hari ini Senin tanggal 20 Juli tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penambahan kasus baru sebanyak 42 orang. Dengan rincian Kota Palembang 32 orang, Prabu Muli 3 orang, Oki 1 orang, Oku 1 orang, Muara Enim 2 orang, Banyuasin 2 orang, dan Ogan Ilir 1 orang. Kemudian penambahan sembuh pada hari ini kita mendapatkan penambahan sembuh 1 orang yang berasal dari Kota Prabu Muli. Sehingga total sembuh untuk Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini berjumlah sebanyak 1.414 orang. Kemudian penambahan yang meninggal pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan sebanyak 3 orang yang berasal dari Kota Palembang 2 orang, kemudian dari Kota Prabu Muli 1 orang. Sehingga total yang meninggal kita di Provinsi Sumatera Selatan yang positif COVID sebanyak 142 orang. Kemudian dari data tersebut dapat kita simpulkan pada hari ini hingga hari ini total kasus positif COVID di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3.054 orang. Dan kasus telah selesai sebanyak 1.556 orang, sedangkan yang masih dalam proses perawatan, masih dalam tahap isolasi atau menunggu pemeriksaan hasil laboratorium negatif, masih sebanyak 1.498 orang. Demikian perkembangan kasus COVID kita di Provinsi Sumatera Selatan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian bahwa memutus rantai penularan COVID ini dibutuhkan kerjasamanya, dibutuhkan kebersamaan kita semua, keterlibatan kita semua, terutama kita yang melakukan aktivitas di luar rumah untuk tetap patuh mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, kemudian sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir, karena cara itulah yang saat ini dianggap tepat untuk memutus rantai penularan COVID ini. Dan kita memakai masker, menerapkan protokol kesehatan tersebut, kita tidak hanya melindungi diri kita, tetapi kita melindungi
orang-orang yang kita sayangi, yang berada di rumah, yang tidak melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga mereka terlindungi oleh penularan virus ini yang apabila kita menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Kemudian kami menghimbau juga kepada saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, untuk dimohon kerjasamanya, terutama dalam hal kejujuran, tidak perlu merasa malu apabila kita menderita COVID ini, kita akui saja dan kita meminta pertolongan kepada tenaga kesehatan, dan apabila kita kontak dengan orang yang positif, akui saja dan segera untuk memeriksakan diri, yaitu pemeriksaan swab, supaya kita tahu bahwa diri kita tertular atau tidak, terutama yang ada riwayat kontak erat. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Yang positif tetap patuh menjalankan isolasi, terutama kami menghimbau yang sedang melakukan isolasi di rumah. Karena tidak mungkin petugas kita mengawasi setiap waktu yang sedang melakukan isolasi di rumah. Sehingga kami mohon kerjasamanya, kepatuhannya menjalankan isolasi sampai dinyatakan bebas dari COVID atau dinyatakan sembuh dari COVID. Supaya kita tidak menularkan kepada orang lain dan penyakit ini segera berhenti di tengah-tengah kita dan tidak menular terus-menerus. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hanya. Nah, untuk yang di kasus Oku Selatan ya, itu kami belum dapat informasi di gugus tugas provinsi. Silakan teman-teman untuk konfirmasi lagi ke Oku Selatan, apakah terdapat pejabat lain selain yang disebutkan di situ. Ya, untuk informasi itu baru kita dapatkan dan hasilnya masih menunggu konfirmasi ya, masih menunggu. Dan tentunya setiap orang yang dilakukan swab kita meminta untuk isolasi segera. Jadi tidak harus menunggu sampai hasil swab keluar baru diisolasi. Jadi ketentuannya barang siapa diambil swab harus dilakukan isolasi sampai dinyatakan hasil swabnya negatif. Baik, memang ada yang diberitakan salah satu bank BUMD ya. Kami tidak menyebutkan nama karena bank ini menyangkut investasi. Jadi teman-teman, sekali lagi kami ingatkan bahwa penyebutan nama suatu institusi, apalagi orang, itu harus berhati-hati karena di dalam aturannya memang orang berhak atas privasinya. Jadi tidak boleh kita sebutkan, apalagi yang sifatnya di dalam pemberitaan dan apalagi menyangkut nama bank, karena itu menyangkut investasi, perkembangan ekonomi kita. Jadi tidak sembarang juga kita menulis di situ. Memang benar ada sebuah bank yang BUMD, ada pegawainya yang memang terinfeksi COVID. Jadi sekali lagi kami sampaikan tidak hanya bank saja, semua sekarang hampir semua institusi ada pegawainya yang menderita COVID ini. Iya, kalau klaster-klaster terbaru ini hampir setiap minggu lah ada ya. Penularan-penularan itu merupakan klaster sebenarnya.
Baik, untuk kasus yang positif yaitu Kota Palembang sebanyak 32 orang, Prabu Muli 3 orang, Oki 1 orang, Oku 1 orang, Muara Enim 2 orang, Banyuasin 2 orang, Ogan Ilir 1 orang. Ada lagi? Ya saat ini yang paling banyak kasus positif ini ya semua hampir ya di klaster yang masyarakat juga ada, di klaster-klaster pekerja juga ada. Baik pekerja itu baik meliputi ya tenaga-tenaga sipil juga ada, tenaga-tenaga lainnya seperti pekerja-pekerja di pabrik-pabrik juga ada ya. Jadi semua, hampir semua sudah ada, hampir merata. Baik, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.